Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Hairul. Hai, saya Rigel. Kami dari Institut Teknologi Bandung dan kami percaya kita bisa hidup harmoni dengan ancaman bahaya terutama banjir bandang. Secara umum, Indonesia memiliki tatanan geologi yang wilayahnya rumit dan aktif. Kemudian secara posisi geografis, Indonesia berada pada wilayah ekuator dan 70% diantaranya merupakan wilayah perairan. Dari sisi geologi dan geografi, hal tersebut memungkinkan Indonesia untuk memiliki rawan bencana yang banyak sekali dengan beragam bencana sebagaimana data di tahun 2021 yang dibuat oleh BNPB berikut ini. Terhitung tanggal 10 Maret 2021, BNPB telah mencatat sedikitnya ada 773 bencana alam yang terjadi di seluruh Indonesia. Dan dua bencana alam yang paling sering terjadi adalah bencana banjir dan tanah longsor. Apabila keduanya digabungkan, maka akan terjadi bencana yang lebih berbahaya, yaitu banjir bandang. Kenapa banjir bandang berbahaya? Karena tentunya banjir bandang memiliki efek pada korban dan juga kerugian dalam jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, kami di sini akan menjelaskan mengenai sedikit pemahaman betapa pentingnya kita untuk memahami bencana banjir bandang itu sendiri. Nah, secara umum, apa itu banjir? Banjir merupakan terendamnya wilayah yang biasanya dianggap kering oleh karena volume air yang meningkat atau meluap. Nah, banjir ini dibagi menjadi dua macam berdasarkan posisi sumbernya, banjir lokal dan banjir bandang. Banjir lokal diakibatkan oleh hujan lokal yang terjadi, sedangkan banjir bandang diakibatkan oleh limpasan aliran debris yang terjadi atau bermula dari wilayah lereng yang curam. Nah, khusus untuk banjir bandang, dalam terminologi geologi termasuk ke dalam mass movement dan tergolong menjadi debris flow. Hal tersebut karena prosesnya merupakan aliran debris ya yang memuat material pasir, batuan dan juga pohon-pohon dengan menuruni lereng dengan kecepatan yang sangat tinggi. Lalu bagaimana awal dari terjadinya sebuah banjir bandang? Banjir bandang diawali ketika di suatu daerah di hulu terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi dan dalam waktu yang cukup lama. Akibat dari hujan ini, maka infiltrasi tanah yang ada di daerah hulu tersebut menurun. Dengan infiltrasi yang menurun, maka kekuatan tanah akan menurun juga dan akan mengakibatkan terjadinya bencana tanah longsor. Tanah longsor ini baru akan mencapai titik kesetimbangannya begitu sudah mencapai daerah bawah atau daerah lembah. Begitu tanah longsor ini sampai ke daerah lembah, tentunya dapat menghambat aliran sungai. Apabila aliran sungai terhambat, maka akan terjadilah bendungan alam. Nah, setelah itu, pada saat membuat bendungan alam itu sendiri, pada saat titik kritis atau tidak tertahankan lagi, yang terjadi berikutnya ialah jebol, sehingga menyebabkan banjir bandang. Pada saat banjir bandang ini, aliran sungai akan bercampur dengan material debris yang tadi sudah saya sebutkan, bercampur dengan pasir, batu, maupun kayu, sehingga memiliki viskositas yang tinggi, kental, ataupun memiliki kekeruhan yang signifikan. Nah, oleh karena itu, maka pada saat aliran debris ini menuruni lereng, dia akan menuruni dengan kecepatan yang sangat cepat dan ia akan mudah untuk mengerosi tebing-tebing yang ia lewati sehingga memiliki ancaman yang sangat bahaya bagi wilayah hulu bagi wilayah hilir yang ada di bawahnya. Lalu apa saja faktor yang dapat melatar belakangi terjadinya banjir bandang? Yang pertama tentunya sudah saya jelaskan tadi, curah hujan. Semakin tinggi curah hujan, semakin sering terjadinya curah hujan, maka infiltrasi tanah juga akan lebih cepat menurun. Dan apabila infiltrasi tanah menurun, akan terjadi tanah longsor yang bisa menyebabkan terhambatnya aliran sungai dan menyebabkan bencana banjir yang tercampur dengan longsor dan menyebabkan banjir bandang. Kemudian yang kedua, sama juga seperti yang telah saya jelaskan tadi, kemiringan lereng. Semakin miring suatu lereng, maka akan semakin cepat aliran dari tumpahan longsor tersebut ke aliran sungai, sehingga dapat mempercepat terjadinya banjir bandang. Berikutnya, yang ketiga, tingkat pelapukan. Tingkat pelapukan ini juga menjadi salah satu faktor dari terjadinya banjir bandang. Bagaimana itu bisa terjadi? Pada saat wilayah tersebut mendapatkan pelapukan yang tinggi, maka batuan dan juga pasirnya akan mengalami degradasi daya dukung pada batuan maupun tanahnya itu sendiri, sehingga besar kemungkinan untuk terjadinya longsor daripada wilayah yang belum memiliki pelapukan yang cukup jauh. Kemudian berikutnya adalah tutupan lahan. Tutupan lahan ini juga menjadi salah satu faktor yang penting
karena tutupan lahan apabila gundul atau jarang sekali, maka ini akan mudah sekali untuk mengakibatkan bencana yang sebelum banjir bandang seperti longsor maupun banjir. Nah, tutupan lahan ini apabila semakin banyak, maka ia akan semakin banyak pula infiltrasi atau daya serap pada tanah itu sendiri. Karena banyak sekali akar yang menyerap air-air sehingga bisa untuk meminimalisir terjadinya bahaya banjir bandang. Tentu saja faktor-faktor yang telah disebutkan tadi tidak semuanya dapat kita kendalikan, teman-teman. Namun, ada cara-cara untuk meminimalisasi dari kerugian yang semakin besar yang terjadi akibat banjir bandang tersebut. Cara yang paling mudah nomor 1 adalah dengan mengikuti perakiraan cuaca yang sekarang telah mudah disajikan dalam aplikasi bernama Info BMKG. Pada aplikasi ini, kita dapat melihat perkiraan cuaca, kualitas udara, informasi gempa bumi, dan hal-hal lainnya. Hal ini tentu dapat membantu kita agar kita dapat memperkirakan apa saja kemungkinan terburuk yang dapat terjadi ke depannya. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan inovasi jaring pada daerah aliran sungai. Inovasi jaring ini merupakan pemanfaatan jaring-jaring gawang yang terbuat dari bahan kawat dengan tujuan agar ketika terjadi banjir bandang, debris-debris atau material-material tanah yang dapat merusak akan tertahan oleh kawat tersebut sehingga dapat meminimalisasi kerusakan yang bisa disebabkan oleh banjir bandang. Kemudian yang ketiga adalah dengan menumbuhkan vegetasi. Menumbuhkan vegetasi memang tidak akan menyelesaikan masalah karena vegetasi sendiri tidak dapat menyerap air sebegitu bagus. Namun hal ini lebih baik dilakukan daripada tidak sama sekali. Dan salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan penanaman pohon mahoni. Nah, berikutnya langkah yang atau hal yang berikutnya adalah berkoordinasi dengan wilayah hulu. Nah, untuk wilayah hulu cuacanya bisa saja berbeda dengan di wilayah hilir. Oleh karena itu perlu sekali atau penting sekali untuk kita berkoordinasi dengan wilayah hulu sehingga secara berkala sehingga dapat diminimalisir untuk atau lebih siap untuk menghadapinya. Berikutnya ialah yang kelima, mewaspadai tanda-tanda terjadinya banjir bandang. Seperti suara gemuruh. Suara gemuruh yang terjadi pada saat terjadinya cuaca ekstrim bisa terjadi karena runtuhnya atau longsoran yang terjadi di wilayah hulu. Kemudian debit air yang tiba-tiba berkurang secara drastis itu juga bisa menjadi tanda-tanda di wilayah hulu sudah terbentuk bendungan alam sehingga airnya sedikit yang mengalir ke wilayah hilir. Berikutnya ialah di wilayah hilir air yang putih atau yang jernih tiba-tiba menjadi kotor atau berkeruh sehingga ini bisa menginterpretasikan bahwa di wilayah hulu sudah terjadi bercampur air dengan debris. Nah, apabila Anda telah melihat tanda-tanda seperti ini, maka langkah yang berikutnya ialah segera menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Berikutnya, apabila banjir ini benar-benar datang terjadi, maka yang dilakukan adalah tetap berada di wilayah yang aman, tidak panik, dan kemudian berkoordinasi atau menghubungi BNPB segera di nomor 117 agar penanggulangan dilakukan secara tepat dan secara tepat. Berikutnya ialah hindari untuk membuat atau menyebarluaskan hoax, karena itu bisa membuat suasana menjadi lebih kacau ataupun orang-orang menjadi semakin panik sehingga mitigasi tidak efektif. Sejatinya kita semua akan selalu diintai oleh bahayanya dari bencana alam, baik itu banjir bandang maupun bencana yang lainnya. Karena bencana alam merupakan cara bumi untuk menemukan kembali titik kesetimbangannya. Peristiwa ini tidak dapat dihindari dan seringkali menelan korban dan kerugian lainnya karena ketidaktahuan dan ketidakmauan kita untuk mempelajari bahaya-bahaya yang ada di sekitar kita. Berdiam, pasrah, dan menyerah bukanlah cara yang efektif bagi kita sebagai masyarakat untuk menanggulangi bahaya dari bencana alam yang ada di sekitar kita. Bersedia untuk memilih hidup secara harmoni dengan bahaya alam merupakan pilihan terbaik saat ini untuk kita yang berada pada wilayah rawan bencana seperti yang kita ketahui hari ini. Meningkatkan pengetahuan mengenai kebencanaan serta mempelajari bagaimana mitigasinya merupakan salah satu cara efektif bagi kita selaku masyarakat untuk meminimalisasi kerugian yang dapat diakibatkan oleh bencana alam itu sendiri. Saya yakin kita bisa. Saya yakin kita bisa. Bagaimana dengan Anda?
When marimba rhythms start to play, dance with me.